Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Ririn Safitri, yang kedua Puji Lestari, yang ketiga Frida Sukma Taruna, ingin mempresentasikan mengenai review jurnal Reward and Competition. Selanjutnya pendahuluan. Jurnal 1, Influence of Green Reward and Competition Practice on Environmental Sustainability in Select Service-Based Stake Cooperation in Kenya, yaitu imbalan dan kompensasi adalah proses HRM untuk utama yang dilalui karyawan dihargai atas kinerja mereka. Praktik SDM ini adalah metode yang paling kuat yang menghubungkan bersama-sama kepentingan individu dengan kepentingan organisasi. Dalam konteks HRM hijau, penghargaan dan kompensasi dapat dianggap sebagai alat potensial untuk mendukung kegiatan lingkungan dalam organisasi. Studi ini berusaha untuk mengevaluasi pengaruh praktik penghargaan dan kompensasi hijau dalam kelestarian lingkungan 5 perusahaan negara berbasis layanan di Kenya. Selanjutnya jurnal 2, Remuneration Reward Management System as a Driven Factor of Employee Performance, yaitu sistem manajemen penghargaan telah menjadi titik perhatian penting dalam organisasi manapun sebagai faktor penentu kesejahteraan dan kinerja karyawan yang tinggi. Penelitian ini mempelajari pengaruh sistem imbalan remunerasi terhadap kinerja karyawan melalui motivasi dan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Tes SEM diusulkan untuk menguji pengaruh sistem penghargaan remunerasi, motivasi, dan pekerjaan kepuasan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja. Peran mediasi dari motivasi dan kepuasan kerja diukur sebagai perantara hubungan tidak langsung. Selanjutnya, jurnal 3, Effect of Competition on and Discipline on Employee Performance, yaitu untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi, maka perusahaan perlu menyediakan yang sesuai kompensasi kepada karyawannya. Kompensasi adalah penghargaan sebagai penghargaan atas layanan, perhatian, kerja keras, dan keterampilan sumber daya manusia diberikan kepada suatu organisasi baik keuangan maupun non-keuangan. Kompensasi yang lebih baik itu akan mendorong kesadaran karyawan untuk bekerja lebih baik, kompensasi, dan ikut aturan perusahaan KAIR 2017. Berdasarkan observasi yang dilakukan, permasalahan yang terjadi di instansi terkait kompensasi adalah kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan karyawan karena perusahaan sering terlambat memberikan kompensasi berupa biaya perjalanan atau SPT atau waran tugas jika karyawan diinstruksikan untuk bekerja di luar kota kepada karyawannya. Selanjutnya, tinjauan literatur. Menurut Daulay Pasaribu Putri dan Astuti 2017, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima sebagai karyawan keseimbangan atas pekerjaan atau berupa kontribusi tunai yang diterima karyawan sebagai suatu yang datang jasanya kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu performa Westpharan dan Ones 2000 mendefinisikan presensi kerja sebagai tindakan, perilaku, dan hasil yang melibatkan atau membawa karyawan yang terkait dengan dan kontribusi pada organisasi tujuan. Kinerja juga diartikan sebagai kemampuan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Selanjutnya, sistem manajemen penghargaan adalah fungsi inti dari disiplin sumber daya manusia dan merupakan mitra strategi dengan manajemen perusahaan. Di samping itu, memiliki peran penting terhadap hasil kerja. Penghargaan sistem manajemen berdampak besar pada kemampuan organisasi untuk menangkap, mempertahankan, dan memotivasi tinggi calon karyawan dan hasilnya mendapatkan tingkat kinerja yang tinggi. Selanjutnya, karakteristik model HRM atau Luna sangat mirip dengan yang di bawah HRM atau praktik terbaik. Johnson 2000 mengemukakan bahwa prinsip panduan yang mendasari praktik terbaik adalah menilai dan menghargai kinerja karyawan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk jurnal yang berjudul Influence of Green Reward and Compensation Practice on Environmental Sustainability in Select Service-Based State Corporation in Kenya, sampel dan prosedur, yakni sebanyak 403 responden diambil dari seluruh pegawai tetap Universitas Negeri Semarang. Pengambilan sampel kuantitatif dilakukan dengan purposive proportional random contoh. Sampel dipilih karena memenuhi kriteria yang diprasyaratkan dalam penelitian ini. Dipilih secara acak dan mewakili populasi secara proporsional. Kriterianya adalah karyawan, meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus tetap dan telah menerima remunisi hadiah selama 2 tahun terakhir. Selanjutnya, pengukuran. Variabel dalam penelitian ini meliputi sistem imbalan remunerasi sebagai variabel bebas, motivasi dan kepuasan kinerja sebagai variabel mediasi, dan kinerja sebagai variabel dependent. Analisis data menggunakan structural equation modeling. Berbantuan program AMOS dengan goodness of fit pada persamaan struktural. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Remuneration Reward Management System as a Driving Factor of Employer Performance. Populasi target sebanyak 13.940 karyawan manajemen dari 170 negara bagian korporasi, yang terdiri dari 2.550 manajemen tingkat atas, 3.740 manajemen tingkat menengah, dan 7.650 supervisor atau manajer lini. Selanjutnya, paradigma penelitian yaitu positivis dengan menyusun hipotesis atas dasar teori yang ada. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Effect of Compensation and Discipline on Employer Performance. Pendekatan penelitian yakni penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif dengan variabel dependent tentang kinerja karyawan, variabel bebas yakni kompensasi dan disiplin kinerja, populasi dan sampel yaitu seluruh pegawai Dinas Bina Marga Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Konstruksi Jalan dan Jembatan Medan Sumatera Utara, Pemprov sebanyak 47 pegawai, dan teknik analisis data yakni analisis regresi linear. Selanjutnya adalah temuan penting. Dari jurnal yang berjudul Influence of Green Reward and Compensation Practice on Environmental Sustainability in Select Service-Based State Corporation in Kenya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remunerasi dan kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Selanjutnya, motivasi dan kepuasan kerja ditemukan dipengaruhi secara positif secara signifikan oleh remunerasi. Namun, pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja adalah tidak didukung. Motivasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan menjadi variabel mediasi sistem penghargaan remunerasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi dan kepuasan merupakan variabel yang mampu memediasi hubungan antara remunerasi dan kinerja karyawan. Selanjutnya, jurnal yang berjudul
Remuneration Reward Management System as a Driving Factor of Employer Performance. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata perbedaan warna hijau praktik penghargaan dan kompensasi di perusahaan negara yang mempengaruhi kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penelitian gagal untuk menolak hipotesis nol. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa praktik penghargaan dan kompensasi hijau tidak signifikan berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan di antara perusahaan negara di Kenya. Ini berarti bahwa meskipun penghargaan hijau meningkatkan moral karyawan dan mendorong mereka untuk bekerja lebih, upaya itu tidak mempengaruhi kelestarian lingkungan secara positif. Jika karyawan diberi penghargaan memenuhi target mereka, mereka mungkin sering mengulangi perilaku keinginan, tetapi ini tidak mempengaruhi agenda keberlanjutan perusahaan negara. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Effect of Compensation and Discipline on Employer Performance. Diketahui ada yang positif dan signifikan pengaruh antara kompensasi dan kinerja di Departemen Bina Marga dan Unit Pelaksana Teknis Pembangunan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Utara Provinsi Sumatera. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal yang berjudul Influence of Green Reward and Compensation Practice on Environmental Sustainability in Select Service-Based State Corporation in Kenya. Remunerasi dan kepuasan kinerja adalah dua faktor yang sangat penting dalam kinerja individu perbaikan. Selain itu, remunerasi dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kinerja. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh sistem manajemen tidak seimbang remunerasi untuk kinerja karyawan yang dibuat melalui variabel mediasi seperti motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, penerapan remunerasi mencapai kreativitas karyawan. Menurut Ardiansyah dan Wulansari 2018 harus menjadi sorotan kedepannya penelitian. Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa motivasi tidak dapat secara langsung meningkatkan kinerja karyawan. Hasil yang berbeda dengan literatur sebelumnya, di mana motivasi berpartisipasi peran dominan dalam meningkatkan kinerja. Perbedaan ini harus dievaluasi untuk melihat aspek-aspek yang dibutuhkan karyawan untuk meningkatkan kinerjanya secara objektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari jurnal Remuneration Reward Management System as a Driving Factor of Employer Performance, di mana praktik manajemen penghargaan dan kompensasi hijau paling sedikit signifikansinya di antara 4 faktor yang mempengaruhi kelestarian lingkungan di negara bagian korporasi. Beberapa praktik penghargaan dan kompensasi hijau yang disarankan termasuk pemberian hadiah karyawan yang menerima bonus dan peraturan untuk hal perilaku positif. Lebih lanjut, studi tersebut menyimpulkan bahwa penghargaan hijau sedang dipraktikkan melalui otomatisasi proses penghargaan, penertiban cuti khusus, dan cuti panjang untuk staf. Namun, negara korporasi tidak membagi keuntungan organisasi sebagai bentuk penghargaan. Teori terbaik praktik teori HRM atau Human Research Management mencantumkan penghargaan sebagai salah satu praktik terbaik untuk meningkatkan kinerja, tetapi dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang dapat dilakukan untuk memperbaiki lingkungan kinerja selain menghargai karyawan. Kemudian untuk jurnal yang ketiga yaitu Effect of Compensation and Discipline on Employee Performance, di mana kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Dinas Bina Marga dan Unit Pelaksana Teknis Konstruksi Pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Utara. Dengan asumsi bahwa kompensasi lebih baik yang diterima karyawan, maka kinerja karyawan akan semakin baik atau meningkat. Kemudian disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Dinas Bina Marga dan Unit Pelaksana Teknis Konstruksi Pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Utara.
dengan asumsi bahwa disiplin kerja apabila semakin baik dilakukan oleh karyawan, maka kinerja karyawan juga akan semakin meningkat. Kemudian yang selanjutnya itu kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Bina Marga dan Pembangunan Konstruksi Unit Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Utara, di mana asumsinya ini apabila semakin baik kompensasi yang diberikan, maka disiplin kerja dan kinerja karyawan juga akan semakin meningkat. Kemudian yang selanjutnya yaitu opini kelompok. Menurut kelompok kami, tujuan penelitian ini jelas, di mana bisa dilihat pada bagian abstrak pada setiap jurnal dan juga pada pendahuluan atau perkenalan. Untuk proses penelitian pada ketiga jurnal tersebut, di mana penulis ini telah mencantumkan sumber data dan cara mendapatkan data tersebut secara rinci pada bagian metodologi penelitian, yang mana untuk isinya terdiri dari sampel dan juga pengukurnya atau alat pengukurnya. Kemudian juga untuk referensi dapat dilihat pada bagian daftar pusaka pada masing-masing jurnal. Kemudian yaitu mengenai desain penelitian yang direncanakan dengan tuntas. Nah, untuk desain penelitian pada jurnal atau ketiga jurnal tersebut telah direncanakan dengan cermat pada bagian metodologi penelitian. Kemudian pada jurnal tersebut para penulis telah menerapkan standar etika yang tinggi, di mana para penulis tersebut telah mencantumkan data-data yang digunakan dalam penelitian tersebut pada bagian sumber data atau daftar pustaka, dan hasilnya juga dicantumkan pada bagian pembahasan jurnal. Kemudian untuk hasil analisisnya dan juga metode untuk menganalisisnya sudah dapat digunakan untuk mengambil keputusan, di mana bisa kita lihat pada bagian pembahasan dari masing-masing jurnal. Selanjutnya pada bagian temuan juga, temuan penelitian ini disajikan dengan jelas tanpa ambigu, di mana peneliti mengungkapkan dengan jelas pada bagian kesimpulan dan penemuannya. Selanjutnya yaitu kesimpulannya juga terbenarkan secara tepat berdasarkan metode riset yang digunakan, di mana peneliti ini dapat mengungkapkan bukti empiris antara hipotesis dan juga hasil penelitiannya, yang mana dapat menjawab atau sudah menjawab rumusan masalah yang ada. Dan yang opini yang terakhir yaitu mengenai pengalaman peneliti terrefleksi dalam pelaporan penelitian. Pada ketiga jurnal tersebut, pengalaman peneliti terrefleksi dalam laporan penelitian, di mana hasil dari penelitian tersebut sudah sesuai dengan harapan peneliti. Kemudian secara keseluruhan penelitian ini atau ketiga jurnal tersebut sudah terancang sesuai dengan penelitian jurnal pada umumnya, di mana penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian yang baik. Kenapa demikian? Karena semua komponen yang ada dalam What is Good Research pada tabel tersebut sudah terrefleksi di dalam penelitian atau jurnal-jurnal tersebut. Dengan begitu, penelitian ini dapat memberikan motivasi dan menjadi acuan atau pedoman bagi penelitian selanjutnya. Untuk slide yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan. Yang pertama, pada jurnal Influence of Green Reward and Compensation Practice on Environmental Sustainability in Selection Service-Based State Corporation in Kenya, di mana untuk mengembangkan tata kelola kelembagaan yang dikelola untuk kesejahteraan pemangku kepentingan, mengikuti prinsip-prinsip tata kelola universitas yang baik. Universitas Negeri Semarang dengan akademik dan otonomi manajemen organisasi harus mampu mewujudkan kesejahteraannya pada pemangku kepentingan, khususnya karyawannya, untuk mendukung mereka mengembangkan kinerjanya secara profesional dan menjadi lebih produktif.
Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu Remuneration Reward Management System as a Driven Factor of Employee Performance, di mana karakter model HRM atau Human Research Management ini sangat mirip dengan yang ada di bawah HRM yang berupa praktik terbaik. Kemudian Johnson tahun 2000 mengemukakan bahwa prinsip paduan yang mendasari praktik terbaik adalah menilai dan menghargai kinerja karyawan. Kemudian untuk jurnal yang ketiga yaitu Effect of Compensation and Discipline on Employee Performance, di mana untuk melihat pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.